Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kabarnya anak-anak hari ini? Pada sehat semua kan? Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya kepada Allah SWT. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan materi terusannya minggu kemarin, yaitu bilangan kuadrat dan bentuk akar. Untuk hari ini yaitu bentuk akar. Sebelum kita membahas bilangan bentuk akar, maka kita membahas bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebaliknya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Pada umumnya, bilangan-bilangan dalam bentuk akar merupakan bilangan irasional. Jadi bilangan dalam bentuk akar itu merupakan bilangan irasional. Kedua, bentuk akar. Untuk semua bilangan A lebih besar sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk rasional atau A per B dengan B-nya tidak boleh 0. Akar A merupakan bentuk akar. Perhatikan perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan berikut. Yang A, akar 9. Akar 9 ini bisa dijabarkan sama dengan akar 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 3. Nah, akar 9 ini bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional. Yang B, akar 49. Ini kalau dijabarkan sama dengan akar 7 pangkat 2 sama dengan 7. Ini juga bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional. Yang C, akar 256. Ini kalau dijabarkan sama dengan akar 16 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 16. Ini juga bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional. Yang D, akar 576. Ini kalau dijabarkan sama dengan akar 24 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 24. Nah, ini juga bukan merupakan bentuk akar karena hasilnya bilangan rasional. Lanjut, untuk perhitungan akar kuadrat, bilangan-bilangan di atas memenuhi definisi sebagai berikut. Akar A pangkat 2 itu sama dengan A, dengan A anggota bilangan asli. Dalam hal ini, bilangan yang memenuhi definisi tersebut termasuk bilangan rasional. Jadi akar 9, akar 47, akar 156 dan 576 tadi bukan bentuk akar tapi bilangan rasional. Adapun akar pangkat yang tidak memenuhi definisi akar tersebut dinamakan bentuk akar. Contohnya bentuk akar antara lain
akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 10, akar 12, akar 15, akar 17, akar 20, akar 21, dan lain-lainnya. Itu contoh bentuk akar. Nah, yang selanjutnya sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sifat perkalian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Akar A kali akar B itu sama dengan, kalau dituliskan sebenarnya akar A kali B. Jadi A dan B-nya dijadikan satu di dalam bentuk akar. Kemudian sifat yang kedua, sifat pembagian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar 0, berlaku sifat pembagian bentuk akar berikut. Jadi ini B-nya tidak boleh 0. Maka akar A dibagi akar B itu sama dengan kalau dituliskan akar A dibagi B. Nah, itulah sifat-sifat bentuk akar. Kemudian yang selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyederhanakan bentuk akar. 1. Nyatakanlah bilangan yang ada di bawah akar menjadi bentuk perkalian dua bilangan. Salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat selain 1. Sedangkan faktor yang lain adalah bilangan yang tidak memuat faktor bilangan kuadrat. Adapun bilangan kuadrat itu sendiri antara lain yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan lain-lainnya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat selain 1. Jadi nanti pada bentuk akarnya itu dibagi bilangan kuadrat yang paling besar selain 1. Kemudian langkah yang ketiga, hasil penyederhanaan merupakan perkalian sebuah bilangan rasional dan bentuk akar. Jadi hasilnya nanti berupa bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau irasionalnya yaitu bentuk akar. Contoh akar 20. Nah, ini kalau menyederhanakan akar 20, maka 20 ini dibagi bilangan kuadrat yang paling besar berapa? Yaitu 4. Maka 20 dijabarkan menjadi 4 kali 5. Berdasarkan sifat akar di atas, maka dapat disederhanakan lagi menjadi akar 4 kali akar 5. Karena akar 4 tadi bukan bentuk akar, merupakan bilangan rasional, maka ditarik hasilnya sama dengan 2 akar 5. Maka akar 20 itu kalau disederhanakan menjadi 2 akar 5. Contoh yang kedua, akar 75. Ini 75 dibagi bilangan kuadrat yang paling besar, yaitu 25.
Bisa juga 75 dibagi 5 tapi bagi 15, tapi 15 bukan bilangan kuadrat. Jadi yang bisa yaitu 25. Jadi akar 75 sama dengan akar 25 kali 3. 25-nya bilangan kuadrat. Maka itu bisa dijabarkan lagi sama dengan akar 25 kali akar 3. Akar 25 ditarik menjadi bilangan rasional menjadi 5. Maka untuk penyederhanaan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Contoh yang ketiga. Akar 640 ini bisa dibagi bilangan kuadrat yang paling besar yaitu 64. Maka akar 64 sama dengan dikalikan 10. Maka sama dengan akar 64 dikalikan 10. Dijabarkan lagi akar 64 kali akar 10. Akar 64 dibentuk rasional kan menjadi 8. Maka hasilnya sama dengan 8 akar 10. Itulah untuk contoh menyederhanakan bentuk akar. Yang kelima, operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan bentuk akar. Rumusnya A akar C ditambah B akar C. Karena ini akarnya sama yaitu akar C, maka yang dijumlahkan bilangan rasionalnya saja yaitu A ditambah B kali akar C. Itu kalau akarnya sudah sama. Kemudian pengurangan bentuk akar. A akar C dikurangi B akar C. Begitu juga untuk pengurangan ini. Akarnya sudah sama, maka yang dikurangi bilangan rasionalnya saja. A dikurangi B akar C itu untuk operasi bentuk aljabar. Yang ketiga, perkalian bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar ini tidak memperhatikan bentuk akarnya, jadi bisa dikalikan. Contoh rumusnya A akar C dikalikan B akar D. Maka yang bilangan rasional dikalikan bilangan rasional, bentuk akar dikalikan bentuk akar. A kali B akar C kali D. Ya, kalau perkalian seperti itu. Begitu juga untuk pembagian bentuk akar. A akar C dibagi B akar D. Maka yang dibagi bilangan rasionalnya A dibagi B dikali C dibagi akar D. Atau sama dengan A per B dikali akar C per D. Itulah operasi bentuk akar. Nah sekarang contoh soal. Tentukanlah hasil operasi bentuk akar berikut. Yang A, 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah ini karena akarnya sudah sama, maka bilangan rasionalnya yang dijumlahkan atau dikurangkan. Maka di situ 6 ditambah 4 dikurangi 2. 6 ditambah 4 sama dengan 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Maka hasilnya sama dengan 8 akar 5. Kemudian yang nomor B, akar 72 dikurangi akar 18 ditambah akar 50. Karena ini bentuk akarnya masih belum sama, maka menyederhanakan dulu seperti contoh rumus yang di atas. Akar 72 disederhanakan menjadi 36 kali 2. 36-nya bilangan kuadrat. Dikurangi 18 disederhanakan menjadi 9 kali 2. 9 bilangan kuadrat.
ditambah akar 50 disederhanakan menjadi akar 25 kali 2, 25 bilangan kuadrat. Kemudian 36 dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional menjadi 6, berarti 6 akar 2. 9 menjadi dikurangi 3 akar 2, 25 menjadi plus 5 akar 2. Maka ini yang dikurang maupun dijumlah yaitu bilangan rasionalnya saja. 6 dikurangi 3 ditambah 5 tutup kurung akar 2. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka hasilnya 8 akar 2. Contoh yang C, akar 20 dikali akar 4 dibagi akar 5. Akar 20 ini disederhanakan menjadi akar 4 kali 5. Akar 4 itu bisa dirasionalkan menjadi 2 dibagi akar 5. Nah kemudian akar 4 tadi bisa dirasional menjadi 2 akar 5 dikali 2 dibagi akar 5. Akar 5 dibagi akar 5 sama dengan 1 habis, atau 2 kali 1 kali 2, maka hasilnya sama dengan 4. Contoh yang D, 3 buka kurung kali 2 dikurangi akar 5 tutup kurung ditambah akar 5 buka kurung 1 dikurangi akar 5. Maka ini sama dengan 3 kali 2, 6. 3 kali min akar 5 menjadi min akar 5. Kemudian akar 5 dikali 1 menjadi 1 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 min akar 25. Nah ini yang akarnya sama yaitu min 3 akar 5 ditambah 1 akar 5. Maka itu yang disederhanakan. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Maka hasilnya sama dengan 6 dikurangi min 2 akar 5 dikurangi akarnya 25 tadi dirasionalkan menjadi 5. Kemudian 6 tidak boleh dikurangi dengan 2 akar 5 karena tidak sama. Yang boleh dikurangi 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1 dikurangi 2 akar 5. Itulah hasilnya. Kemudian demikianlah materi hari ini yang bisa disampaikan atau diberikan oleh Pak Romli. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya anak-anak kerjakan soal di bawah ini dengan benar, yaitu sebagai berikut. Demikian dari Pak Romli, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.